Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Khairusofa, NIM 2018 121 31 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan sedikit ringkasan yang telah saya buat mengenai bab 8, yaitu kode etik profesi menuju era global. Di dalam kode etik profesi menuju era global ini ada beberapa manfaat di dalamnya. Lebih tepatnya ini ada 6 manfaat. Saya di sini akan menyebutkan satu-satu manfaat dari kode etik profesi kode etik profesi menuju era global. Manfaat yang pertama ini dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dan rekan sejawat yang mana dapat memberikan harapan perilaku yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusannya. Dan yang kedua ini dapat memberikan pedoman yang stabil mengenai benar atau salah dalam mengendalikan kepribadiannya. Dan yang ketiga ini dapat memberikan tuntutan. Dan yang keempat, kode etik tidak hanya menuntun perilaku para karyawan, melainkan juga mengawasi kekuasaan para atasannya. Dan yang kelima ini, kode etik merinci sebagai tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir ini, kode etik memiliki peranan penting bagi dunia bisnis maupun pengusaha, seperti itu. Di sini kode etik profesi menuju era global juga mempunyai pedoman kode etik. Lebih tepatnya ini ada 3 pedoman yang berkesinambungan dengan kode etik profesi menuju era global. Saya akan menyebutkannya satu persatu. Di dalam pedoman kode etik yang pertama ini berisikan mengenai fundamental etika profesi yang berlaku. Dan yang kedua, berisikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan konsep dan prinsip-prinsip fundamental. Dan yang ketiga ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental juga. Ada 2 organisasi yang berpengaruh penting di Amerika Serikat. Yang pertama ada ICPA, yang kedua ada Institute of Management Accountant. Ada struktur kerangka dasar pendekatan mengenai bagaimana cara memahami filosofi kode etik. Ini disebutkan 4 kerangka dasar pendekatannya. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar dalam melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, proses dapat menjamin independensi perilaku. Dan yang keempat ada independensi penampilan. Oke, baiklah. Setelah saya memaparkan hasil materi yang telah saya buat tadi, saya akan lanjut memberikan salah satu contoh kasus mengenai kode etik profesi menuju era global, agar para teman-teman sekalian ini bisa lebih paham lagi mengenai bab 8, yaitu kode etik profesi menuju era global. Seperti halnya di Indonesia ini kan banyak sekali ya contoh pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi di Indonesia. Saya ambil salah satu contoh profesi. Yang pertama yaitu contoh profesi akuntan, di mana salah satu contoh pelanggaran yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh para akuntan, yaitu kayak kesalahan dalam pencatatan, ada pemalsuan tanda tangan, ada juga korupsi yang telah dilakukan oleh para akuntan, di mana ini pelanggaran-pelanggaran tersebut itu juga akan merugikan bagi diri sendiri, perusahaan maupun orang lain juga. Karena bagi perusahaan itu perusahaan akan mendapatkan dampak yang buruk bagi perusahaan, akan kehilangan nasabah, akan juga kehilangan nama baiknya juga. Dan yang untuk para nasabah, dia akan kayak trauma gitu dalam melakukan transaksi dengan bank tersebut, karena dia sudah dikecewakan oleh para pegawainya. Dan yang ketiga, untuk para pegawainya atau diri sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut, bisa saja pihak perusahaan langsung memecat dan memberikan tuntutan yang berat, yang setimpal bagi yang telah dilakukannya. Kan kayak seperti itu kan tidak baik ya, karena melanggar aturan-aturan yang telah dibuat. Terus ada seperti halnya ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ini di Indonesia ini kan bukan lagi hanya kayak sebuah fenomena ya, melainkan ini
salah satu fakta yang sudah terjadi di Indonesia, karena yang saya lihat itu banyak sekali kasus-kasus pelanggaran yang telah terjadi di Indonesia. Seperti halnya kayak saya berikan contoh lagi ya, kasus kayak DPR. DPR itu kan salah satu profesi. Nah, DPR ini kan bisa saja mengkorupsi dana masyarakat yang telah dipungut dari pajak untuk kehidupannya sendiri. Karena tidak tugas DPR itu kan mengayomi masyarakat, memberikan kayak kehangatan bagi masyarakat seperti itu. Bukan mengambil dana masyarakat terus digunakan untuk kehidupannya masing-masing. Itu menurut saya kurang etis, karena masyarakat juga tidak berpenghasilan besar seperti para DPR yang lainnya, seperti itu. Sekian contoh kasus yang saya paparkan. Apabila ada pemaparan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Ferusofa, NIM 2018-12131, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memberikan kasus profesi, yaitu profesi customer service pada perbankan. Teman-teman sudah pada tahu kan ya, apa sih itu customer service, apa sih tugasnya, apa sih fungsinya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu customer service, apa sih tugasnya, apa sih fungsinya kayak gitu. Jadi customer service itu satu-satunya personil yang sering dihubungi atau yang paling utama dihubungi oleh nasabah jika nasabah ini memperoleh kesulitan atau kendala. Dan juga customer service ini juga sebagai tempat para nasabah untuk mencari informasi-informasi lebih mendalam lagi mengenai produk dan jasa yang telah diberikan oleh bank tersebut. Adapun fungsi-fungsi dari customer service ini, yang pertama ya, ada frontline officer, yang mana suatu customer service ini kan ditempatkan di depan, jadi menjadi sorotan para nasabah. Oh, gini pelayanannya. Jadi itu frontline officer ini sebagai penilaian nasabah kepada customer service. Oh, bagaimana cara pelayanannya terhadap nasabah itu bagaimana, jadi gitu. Terus yang kedua ada liaison officer, atau sebagai tempat mencari informasi atau tempat terkumpulnya informasi itu ada di customer service semuanya gitu. Dan yang ketiga ada information center, di mana customer service ini yang paling utama dituju oleh nasabah untuk mencari informasi-informasi lebih mendalam lagi. Dan juga customer service ini sebagai narasumber untuk nasabah untuk menjelaskan informasi mengenai produk dan jasa yang telah dilaunchingkan perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada servicing atau pelayanan. Jadi para customer service itu harus memberikan pelayanan yang ramah tamah terhadap para nasabah. Kan tidak mungkin ya kalau para customer service memberikan pelayanan yang buruk. Contohnya jika customer service itu mempunyai masalah di keluarga terus dibawa di perusahaan dan dia menangani nasabah, dan nasabahnya beranggapan bahwa pelayanan dari customer service ini tidak baik. Oh, jadi gini ya, pelayanan yang diberikan seorang customer service pada bank tersebut kepada nasabahnya, jadi kan akan membawa pengaruh buruk atau bisa memperjelek perusahaan tersebut. Terus yang terakhir ada advisor atau konsultasi, di mana para customer service ini harus bisa tidak hanya mempunyai attitude yang baik juga, tapi melainkan harus mempunyai ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas dalam memperoleh bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan nasabah, karena kita sebagai bank dijadikan amanah kepada nasabah untuk mengelola dananya seperti itu. Terus ada juga tugas dari customer service. Tugas dari customer service ini yang pertama dapat memberikan informasi-informasi yang belum diketahui oleh nasabah, dan yang kedua
dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh nasabah dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang telah dihadapi oleh nasabah. Dan yang ketiga, customer service ini juga menjadi narasumber yang baik untuk para nasabahnya mengenai jasa konsultan, mengenai produk yang telah diambil atau bagaimanapun itu. Terus yang terakhir, customer service itu harus menggunakan bahasa yang baik dan simple dan sesederhana mungkin, karena para nasabah kan tidak hanya kalangan remaja dewasa, tapi kan nasabah kan bisa saja lansia kan ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan dan tidak mempersulit bagaimana sih ini, bagaimana sih itu. Jadi kayak memberikan arahan yang lebih cepat lah intinya seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai tugas dan fungsi dari customer service. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam memberikan penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum